Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, halo. Ini gak ada mau komen dulu atau apa gimana? Waalaikumsalam. Nah, jadi sesi kali kita ini masih menggunakan FL Studio. Apa sih FL Studio itu? Hanya buat bikin musik, soundtrack segala macam yang formatnya MP3, OGG ya macam-macam sih. Ada banyak kalau ekspor. MP3, wah, MIDI juga bisa. Nah, sekarang gimana sih bukanya? Bukanya, cara pakainya nih, aplikasi ini. Ini sebagai disclaimer, ini aplikasi crack ya. Jadi kita kita apa? Kita bikin open file lagi biar fresh. New content. Jadi kurang lebih sama ya kayak tadi. Ini tampilan awal ketika kita membuka aplikasi Apple Studio-nya. Nah, ada channel track yang bakal seperti apa ini? Jendela yang menampung instrumen-instrumen yang bakal kita pakai. Ini di sini ada clap dan ini ada suara apa sih di background? Tes tes. Hah. Tes tes. Oke. Jadi di sini bisa kita mulai ini ada kayak semacam on off ini ya, tombol-tombol on off ini bisa kita play. Aku juga nggak terlalu paham teori sih. Saya pakai. Nah, langsung aja sih kita tambahkan instrumen baru. Di sini ada tombol plus. Di sini ada banyak banget instrumen-instrumennya. Kita pakai dulu piano. Mana piano ya? FL keys tadi dia. Di sini aku bakal muncul UI-nya piano. Nah, ini dia. Bisa dipencet pakai keyboard ya. Suaranya masuk nggak? Masuk. Lalu kita pakai piano ini apa kita harus bisa main piano dulu gitu? Apa kita perlu paham teori musik dulu? Kalau itu sih untuk awal nggak usah paham teori musik juga nggak apa-apa. Kita buka di sini ya, kita klik ini. Ini buat ganti modenya ya. Ini kalau kita klik ini, nah tampilan kayak gini bakal muncul piano roll ya. Nah ini piano roll. Ini buat kita menulis not piano. Terus gimana caranya kita bikin melodi biar nggak fals suaranya kayak gitu. Jadi kalau kita pasang kayak gitu, ya suaranya bakal jelek. Nah, terus gimana caranya biar melodi yang kita hasilkan itu yang nggak fals gitu, nggak jelek. Di sini ada yang namanya helper. Nah, kita lihat, nah di sini pertama kita menentukan bass note dari piano yang kita mainkan, root note, note dasar. Misal aku pilih C di sini. Nah, ini kan ini ada C. C itu kalau dalam musiknya itu do ya, kan do re mi fa sol la si do. Bagus kan? Tapi kalau kita coba dia masuk di hitam ini, ya bakal berubah sih suara karena nggak sesuai apa root note-nya. Nah, gimana kan bermain dari root note? Ini kalau dilihat sini ini kelihatan nggak sih ada yang baris yang di highlight, ada yang enggak? Ini ada yang di highlight, ini ada yang enggak. Highlight. Kalau kita ganti lagi di helper scale highlighting, kita ganti note-nya. Nah, susunan highlight barisnya ini bakal berubah juga. Tinggal ikutin sesuai highlight-nya ini. Ini kalau misal kita main dengan root note D ini ya, ini yang di highlight note-note ini.
Jadi dia nggak bakal falas kalau ngikutin high light gini. Dia nggak fals. Kalau kita nggak ikutin emang jelek suaranya. Sekarang kalau gitu kita coba bikin sebuah melodi deh. Ini biasa prosesnya bakal lama ya. Kita mulai dari oktav 5. Untuk melodi ya melodi biasa sih. Nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah. Nah, cara bikin melodi ya tinggal tahu aja sih kalau sesuai dengan feel. Nah, ini untuk melodinya. Ini bisa kita naikkan juga oktavnya. Nah, ini berada di oktav 6. Pitch-nya jadi agak naik. Kak, saran dong. Apa? Kalau ada bahasa yang tidak kita mengerti seperti pitch dan oktav, mungkin dijelaskan juga artinya apa, Kak? Jadi apa ya? Pitch itu aku juga gak paham sih. Secara Pokok pengertiannya aja. apa ya? Pitch itu Pengertian. tinggi rendahnya nada sih ya. Ini kalau kita 6 kan ini tinggi banget sebenarnya. Melengking. Kalau kita taruh di 5 atau taruh di 4 lagi malah suaranya bakal ber gitu apa sih? Tinggi rendahnya nada ya. Untuk pitch itu ya oktav itu ya sama sih kayak pitch. Oktav atas, oktav bawah, pitch atas, pitch bawah sama sih kurang lebih. Untuk melodinya sekarang kita sebelum apa ya? Sesudah melodi itu ada yang namanya chord juga. Chord itu seperti pengiring dalam musiknya. Jadi kita kasih lagi piano, instrumen piano lagi di sini. Nah, di sini kita akan memainkan chord. Ini kan tadi melodi kita. Kelihatan not-notnya, not melodinya. Nah, kalau untuk bikin chord itu misalnya kita panjangkan satu beat. Nah, ini satu beat ini ya, satu beat. Ya, satu beat aja sih. Satu apa dua ya? Oh, satu deh. Karena panjang melodinya cuma 4 beat. Satu, dua, tiga, empat. Ya, 4 di sini. Kalau taruh di sini. Kita mulai ambil dulu not awal di setiap beat. Di sini, saya ada di sini. Beat itu apa? Beat itu ya ketukan gitu ya. Tuk, 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 tuk. Ya, nggak tahu siapa. Tempo ya. Anggap aja seperti itu. Nah, ini buat not buat chord kita ya. Terus kita turunkan satu, ya kita turunkan oktavnya untuk chord ya. Jadi biar nggak tabrakan gitu antara melodi sama chord. Mulai ada terasa seperti tambahan gitu, lebih hidup lah. Untuk chord itu biasanya nggak cuma satu main satu note kayak gini ya. Chord itu biasanya tiga kalau nggak salah. Nah, kok bikin chord itu gimana caranya? Ada sih cara cepatnya itu. Jadi kan ini ada baris-baris gini nih. Dari not awal, ini not awal kita, yang chord, kita ambil lagi not naik tiga, satu, satu, dua, tiga, tiga space, naik empat berarti. Terus kasih lagi naik juga. Terdengar lebih besar kan suara.
naik 3 dan naik 2. Ini suaranya kayak agak fals nih. Ya pas di sini. Ini kayaknya notenya kayak not tengahnya nggak masuk di baris yang di highlight. Dia keluar kunci. Tapi sebenarnya boleh sih kayak gitu. Itu namanya nanti main minor. Kurang paham juga sih aku. Kalau untuk teori full lengkapnya. Kalau mau dikasih variasi juga kita bisa lagi edit-edit ini. Ini bisa diturunkan atau dinaikkan notnya. Kita mengikuti yang di highlight ini ya barisnya ini yang di highlight. Itu kelihatan nggak sih? Ya agak putih dikit nih. Terus yang di sini nih agak hitaman. Baris-baris yang di highlight. Mengikuti itu jadi suaranya tetap bagus dan nggak ya agak fals lah. Fals ya kayak off note. Woi, tombol play gue kehalang kalau gitu. Nah, jadi kita ambil yang pendek dulu ya, biar cepat. Kan udah jadi nih melodi sama chord kita. Terus di sini ada yang namanya playlist. Nah, di sini kita buat menyusun melodi dan chord tadi. Di sini ada pattern nih yang tadi barusan kita bikinkan pattern. Nah, ini pattern. Sekolah di channel rak tadi kita kan jadikan satu. Terus biar kita pisah gimana caranya? Di sini kan jadi satu patternnya. Ini kita bisa kasih, bisa kita langsung di sini split by channel. Nah, jadi terpisah pattern. Ini yang melodi, ini yang chord tadi. Ini chord. Selanjutnya lagi kita tambahkan apa ya? Kalau aku sih biasanya dulu kalau bikin setelah introduksi melodi dengan chord, kita kasih instrumen lagi. Ini apa kok bikin pusing tampilannya? Ya kalau nggak terbiasa eksplorasi bakal pusing juga. Di sini aku langsung aja yang ada pilihan sampling, kemudian cari kita kasih sales atau yang Hah? Nggak tahu, cari aja. Ini bisa kita kasih nama ya. Ini biar rapi. Petanya. Kita bikin lagi di sini. Kita mulai nulis untuk biola. Biasanya tinggal samain aja sih. Kan ini pianonya main note kayak gini. Ini kita tinggal copy terus paste. Dua memainkan note yang sama. Ini namanya layering. Ya, jadi biar semakin kaya gitu, semakinnya bagus lah, biar nggak bosan ini. Terus kita pisah. 4 beat pertama cuma mainin melodi dengan chord. Terus selanjutnya
transisi selanjutnya ketambahan biola. Masuk ya, ketimbun di sini tadi pattern. Selanjutnya sih tergantung kita mau bikin apa ya. Ini cuma baru stem melodi atau melodi dasar gitu, melodi dan chord dasar. Jadi misal kalau kita mau bikin genre EDM nih, berarti nanti instrumennya kita kasih lagi yang namanya saw. Saw itu ya instrumen elektronik sih. Saw namanya saw, tapi di sini sih beda-beda. Ini itu yang suaranya khas-khas kayak apa ya? Yang melengking gitu. Ya, apa sih? Ya apa ya jelasinnya? Menjelaskan suara melalui kata-kata ini apa ya? Sangat membingungkan. Ini cuma milih preset ya. Tapi memang paling gampang pakai preset. Suara yang seperti apa? Ya apa sih jelasinnya? Ya pokok begitu dah. Susah juga jelasinnya. Pakai yang baru. Nah ini solid. Ya, kita copy aja nih. Gampang. Terus juga untuk apa saw untuk yang chord juga kita perlu. Samain aja. Jadi tinggal clone ya. Ganti aja deh. Single layer lyrics. Copy lagi note-nya yang dari chord. Awal kayak rusuh banget ya suaranya. Nah, untuk merapikan suara yang rusuh kayak gini, kita masuk yang namanya mixing. Nah, ini kan ada channel track, ini ada angkanya nih. Kalau kita lanjutkan angkanya, tinggal kita pilih semuanya, terus Ctrl L, dia otomatis masuk. Nah, di sini dia masuk ke mixing channel. Nah, anggapnya apa ya? Kayak kita menambahkan efek-efek itu. Di sini ada knob untuk ngatur suaranya. Jadi kan silen satu ini tadi yang bertugas sebagai lead melodi, ini chordnya. Jadi biar nggak terlalu rusuh, yang chord kita kecilkan suaranya. Kita atur suaranya. Sampai sini ya masih kayak absurd banget ya, belum terlalu rapi ya karena emang prosesnya bakal lama. Jadi aku langsung aja. Ini setelah kita kasih ini, mixing proses ini yang paling lama biasanya. Kita nentuin apa aja sih yang kita masukin ke dalam suara, kita tambahin apa aja. Untuk awal-awal ini kita bisa gabung ya mereka. Jadi berada di satu mixing channel. Jadi dua instrumen tadi bisa kita kasih satu efek satu aja di sini. Kayak ini kayak grouping gitu. Jadi bisa mempersingkat. Nah, untuk awal-awal biasanya kita kasih kickstart. Ini apa? Gimana jelasannya? Ini jadi bakal ngedoking suaranya ketika memasuki awal beat. Ini kalau nggak pakai kickstart kan kayak dia bakal kayak ada pumping efek naik turun. Ini udah kita nyalain.
nyalain kickstartnya. Udah mulai hidup ya, sedikit lagi udah sedikit terasa hidup. Terus bisa juga kita tambahkan kicknya. Jangan sini. Bikin lagi baru buat kick. Entah itu, biarin. Ini bisa kita otomasi fill each 4 step. Tambahkan kick setiap 4 step. Maksudnya 4 step itu yang 1 beat. Kasih di sini kicknya. Kita susun. Kalau ya susunan lagu EDM itu ya begitu. Dia ada kicknya itu terasa gede. Karena kicknya agak jelek ya, jadi ya tidak terlalu heboh rasanya. Tapi ya kurang lebih kayak gitu susunan untuk lagu EDM itu. Intinya ada kick, terus ada instrumen yang mainin sound, yang suara yang kayak elektronik gitu sih. Maria. Ya mungkin sampai sini ada yang mau dulu ditanyakan, atau ada yang mau diulangi lagi penjelasannya? Itu kalau mau bikin EDM ya. Kalau misalnya bikin kayak background gitu, kita bisa pilih bikin agak tenang pianonya. Terus di sini ada yang namanya velocity. Nah ini di bawah ini control velocity. Ini jadi kalau kayak main piano gitu, ini seberapa keras kamu menekan notnya. Jadi kalau kita turunin, kalau tinggiin, jadi kita atur yang nggak terlalu rendah. Biola itu nomor 7. Terus kayak untuk mixer ya, ini mixingnya apalagi ya? Ya itu sih tadi dasar-dasar. Ya kalau pengen lanjut mixing sih, ini kan di instrumennya ini masih kosongan nih slot-slotnya. Ini slot-slot kayak buat efeknya. Sedikit efek, bukan efek sih ya. Mixing pertama yang paling penting itu ini. Ini apa ini? Nah, ini jadi kita bisa tahu frekuensi di mana instrumen ini bermain. Nyalain yang ini ya. Kita lihat di sini, ini ada banyak channel. Ini awalnya cuma 3 saja. Nah, frekuensi itu dibedakan jadi 3. Ada sub, low. Low ini yang suaranya ngebass. Karena contohnya nggak ngebass ya suara, jadi kita biarin aja dulu. Ini yang bermain itu frekuensi tengah sama frekuensi atas sedikit. Kalau frekuensi atas yang gede, dia bakal kayak gini suara. Nenteng banget. Tapi not bad juga ya. Bagus juga. Selanjutnya untuk mixing kita kasih reverb. Reverb ini dengung gitu ya, bukan dengung juga sih. Ini lebih ke reverb ini buat kayak kalau kamu main instrumennya di sebuah ruangan kan suaranya bakal mantul tuh. Nah itu yang disebut dengan reverb. Pantulan suara di ruang tertutup. Ini ada banyak knobnya sih. Tapi yang paling penting itu ada knob size dengan knob width.
Wet ini seberapa besar suara yang apa? Suara pantulan yang dihasilkan. Ini IR ini early reflection ya. Kita biarin aja. Kita reset. Ini ketika kita mainkan pianonya dengan reverb. Kalau tanpa reverb, kedengeran nggak itu? Beda ya. Betul kedengeran kayaknya. Susah emang harus pakai headset biar kedengeran. Suara pantulannya. Ya anggap aja begitu dulu deh. Nggak kedengeran ya, karena nggak pakai headset emang. Apa lagi ya? Kalau mau diterusin ini ya bakal lama sih. Ya mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu. Atau ada yang pengen lihat lagi penjelasan ulang. Ini apa, ini apa, ini apa. Itu yang tadi untuk recap sih yang paling penting tadi melodi, chord, melodi stringnya kan dimainkan di note atas atau oktav atas. Kita mainkan kontrol atas, kontrol arrow atas. Yang menurutku udah dulu sih itu untuk pengenalan FL Studio-nya. Dari audiens mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, ada yang kurang paham mungkin. Kak, gimana cara downloadnya FL Studio-nya? Ya mau nggak mau nge-crack sih. Karena emang FL Studio ini mahal banget. Kayaknya lebih mahal dari laptopku deh. Di sini bisa pakai alat aslinya kan? Ya. Di programnya bisa masang notepad pakai alat aslinya atau enggak? Misalnya dia pakai keyboard semacam gitu. Oh, keyboard controller gitu ya? Iya. Ya bisa sih. Sares. Pernah nyoba bikin. Cara lihat chatnya gimana sih? Oh ini. Apa balap udah termasuk instrumen? Anggap saja begitu. Not block export. Anjir. Cara ekspornya kak? Oh iya nih ekspornya. Nice nice. Ya di sini ada file. Kita tinggal klik file. Terus kita pilih export di sini. Ini kita bisa pilih formatnya. Kita pilih MP3 dulu ya. Nah, ketika ekspor, ini gimana sih cara mindahin yang atasnya zoom ini menghalang anjir. Disable hide video panel. Oh, not that. Oh ini hide floating meeting. Oh ya. Nah, please accept to show floating control panel. Oh ya. Okay. Ini kita ekspor. Ini kita kasih nama gitu aja dulu. Kita save. Wih, kok nggak menghilang nggak? Oke. Ketika mengekspor jangan lupa di sini dipilih ke song. Karena kalau song dia nanti mengekspor semua yang ada di playlist ini. Kalau pilih pattern ya cuma yang di channel rack doang yang di import. Kalau kita coba start di rendering, ya cuma segini doang ya, dikit. Terus kita buka tadi hasil rendering kita.
Web from shared application. Ini share screen-nya Windows apa? Explorer-nya kelihatan nggak sih? Enggak, Nggak kedengeran suara? enggak kelihatan sih. Oh ya. Nah ini tadi file yang baru kita ekspor. Nggak kelihatan. Kelihatan nggak sih? Enggak, Kak. Oh anjir. Berarti aku kudu stop dulu yang share screen. New share screen. Oh, yang penting nge-share screen. Nah, ini Windows Explorer-nya kelihatan nggak? Sudah. Ini tadi file MP3 yang baru kita ekspor Antitude. Jalankan sama. Jadi untuk menyesuaikan untuk ya apa ya? Ketika bikin ya tergantung di mixing sih. Misalnya kita mau bikin nadanya agak tenang gitu ya, kita kecilin suaranya begitu. Kalau untuk bikin background musik gitu ya, BGM. Apalagi ya. Untuk basic sih ya udah. Bentar, mana tombol kick? Tombol kick. Apalagi ya. Kehabisan. Dan mungkin ada yang mau lagi ditanyakan lagi? Dikasih suara sendiri bisa nggak, Kak? Suara sendiri bisa banget. Nah, di sini aku ada beberapa kayak sampel ini kayak udah video suara rekaman gitu ya. Yang ini deh. Nah ini tinggal dari kayak Explorer gitu atau langsung dari bisa tinggal kita drag and drop. Ya lah. Ya, kita dapat kita matiin yang lain, kita biarkan ini doang yang nyala. Itu suara. File eksporter kita tadi. Ini kalau dijadiin suara nih banyak efek ini bisa kita reverse. Ini kayaknya bakal lucu. Suaranya dibalik. Kayak suaranya apa ya? Suaranya dibalik. Terus apa lagi ya? Udah 1 jam lebih ya. Udah 1 jam ya. Enggak deh, kita mulai tadi 15.30. Ya masih setengah jam. Atau mungkin aku buka project-project yang dulu ya. Nggak usah di-set apa ya. Bekas archive dulu. Lemah. Di sini ada beberapa pattern. Coba kita jalankan. Ya langsung di musik. Di sini ada chord, ada melodi tadi, melodi ini, terus ada art ini, bikin art. Ini tinggal dari chord dibikin. Terus ini ada string part. Kalau kita
mainkan secara pergerakan. Tidak ada nih. Cek. Ini sampai. Oh ya, ini ada. Nah ini automation. Nah jadi ini kita mengotomasi sebuah knob. Ini kalau nggak salah knob volume. Oh ya, ini balance volume. Nah ini kalau kita nggak mainin, apa sih? Ini kan ada melodi nih. Ini melodi kalau ini nggak dinyalain, ini kalau kita nyalain ini, dia kayak apa? Dari sunyi terus gede suaranya. Itu otomasi. Kalau misalnya yang mana di otomasi? Oh ini dia. Kalau kita jalankan, gerak sendiri dia. Otomatis. Ini yang dinamakan otomasi. Untuk mengotomasi sebuah efek gitu. Jadinya ya biar kayak ada efek-efeknya gitu. Kalau dengan efek, kalau tanpa efek kan langsung blok suara. Jadi biar semua. Oh iya, sama-sama. Ya terus ini kita ada gameplay. Nah ini cuman dari sebuah ini cuman piano main melodi, chord, terus di layer. Gimana caranya bikin bikin chord kayak gini? Ya gak ada panduan khusus sih kalau aku bikinnya sesuai feel. Jadi ya asal taruh dulu, dengerin bagus apa enggak. Kalau bagus ya lanjut, kalau nggak bagus ya ubah. Ini main apa ya bukan salah. Ya. Sampai situ. Sampai sini mungkin ada yang mau lagi ditanyakan? Request, Kak, gimana caranya remix lagu kayak DJ Gaga? Oh, itu bukan keahlian saya ya, specialty-nya beda. Kalau aku sih cenderung kayak lagu-lagu EDM gitu. Lagu EDM itu sendiri pun ada banyak genrenya. Aku milihnya yang progressive house. Progressive house itu yang kayak gimana juga? Ada sih beberapa. Syria Project. Kadang kalau bikin project itu nggak jadi, itu terlalu gila. Apa yang Anda harapkan dengan satu video? Oh, ini bakal lama sih loading. Nanti kamu ditanyakan, Kak, bikin lagu kayak Alan Walker itu gimana? Itu ada sih kalau mau dicari tutorialnya di YouTube, how to make song like Alan Walker. Aku biasanya kayak gitu juga, cari-carinya. Ini kita cuma sekedar pengenalan aja kayak FL Studio itu apa, gimana cara makainya. Apa perlu teori musik kayak tadi, kayak harus kayak tahu gimana chord-chord apa yang dipakai. Enggak terlalu harus sih. Learn by doing kayak gitu. Jadi kita belajar dengan melakukan. Ini project di sini ada tadi. Oke, kita jalankan. Ini suara bakal ngejreng banget gak sih? Bukan dulu. Build up-nya
kayak buat apa ya sound effect itu tambahan-tambahan. Di sini bakal masuk drop itu ya kalau di lagu EDM bagian yang meriah. Terus ini kan tadi genre bilang progressive house, khasnya dari kick. Ini ada suara kick gitu. Bukan ini deh kicknya. Oh ya ini. Suaranya bakal itu kalau dari progressive house. Terus dikasih variasi, ini ada snare di atasnya, beat clap. Nah ini yang jadi ciri khas dari progressive house. Kalau kita nyalakan semuanya. Tahu tuh caranya biar kuat ya. Siksa dan laptop ya. Biar kita bisa dengar sih kayak tadi triknya kita pakai kita masukin lagi MP3 yang udah hasil eksportan tadi. Kita nyalakan. Ya itu aja sih dulu kayaknya. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang mau dicoba? Pengen lihat-lihat lagi gimana caranya bikin melodi. Bikin Gimana lagu dalam caranya 1 bikin jam dong, melodi Mas. yang Kenapa? Bikin lagu dalam 1 jam dong, Mas. Halo? Bikin lagu dalam 1 jam dong. Oh itu ya paksa. Bisa gue duluan nanti. Rauf jadi jin. Bikin lagu dalam 1 jam. Ntar buka duluan aja puasanya. Ini melodinya tadi. Aplikasinya berat nggak, Up? Ya, kenapa Cik? Ini ngomong apa ada Cik? Aplikasinya berat nggak? Aplikasinya berat. Kalau dikata berat sih ya berat ya Cin. Dulu sebelum SSD aku nggak bisa ngeplay project ini loh. Sumpah, pecah suaranya. Kalau ini kan karena sambil zooming ya, jadi bakal pecah berat di CPU. Berarti laptopku cuma bisa nyimak ini ya. Laptopmu itu ya bisa sih, cuma yang nggak bikin yang terlalu meriah gitu loh. Bikinnya yang sunyi-sunyi aja. Jangan yang terlalu banyak instrumennya. Ini kalau kita cuma nyalain apa 2 pattern ini, ya apa aja sih. Ya itu sih. Ini ada lagi yang mau ditanyakan? Apa lagi ya? Ya basicnya gitu sih kalau FL Studio emang. Kita punya instrumen di sini, kita taruh note. Kalau kita nggak tahu mau taruh note di mana ya kita ikutin helper tadi. Misalnya kita main C nih. Nah, ini kan ada highlight-nya nih. Ya, intinya di sini sih. Biasanya orang-orang nggak tahu cara pakai FL Studio itu nggak tahu caranya bikin musik. Padahal ya tinggal ngikutin helper. Gede banget ya suaranya. Kedua, jelek, fals. Tapi kalau kita tetap ikutin, kita ubah, tapi kita tetap ikutin highlight-nya. Ya, bagus tetap. Nggak fals ya. Jadi intinya tinggal ngikutin helper dulu sih untuk awal-awal. Kalau nggak tahu sama sekali tentang bermain piano gitu. Ya aku dulunya juga nggak tahu sih caranya main piano gimana.
pokok ada not dipencet gitu, merasa jadi pro ala-ala pianis Mozart. Padahal dipencet arando. Ini ada banyak nih instrumen lagi. Kita coba balik lagi ke project yang sedikit biar nggak bingung. Apakah kita apa sih tadi? Oh iya. Ya udah sih, kayaknya itu aja deh, masih itu lagi mau ngasih tahu apa saat kita bikin melodi baru. Kita bikin apa kita udah 6 dan 9 lah ini. Itu barusan ini bikinnya cuma random aja sih, nggak tahu apa-apa ya, pokok taruh, tapi yang kita ngikutin helper tadi. Tinggal taruh, nggak tahu mencet kenapa ya. Itu sih, ada lagi yang mau ditanyakan? Oh, astaga, iya. Cinta, Halo. Apa? boleh diakhiri gak? Boleh aja. Aku ada bukber anjir, lupa. Ya ampun. Nggak apa-apa. Ya udah sih, ya mungkin apa? Kenapa? Masih buat? Ya udah sih, rasa itu dulu untuk pertemuan kita tentang FL Studio hari ini. Woi, muncul woi. Ya mungkin kalau misalnya mau ada yang ditanyakan lagi bisa Bisa tanya langsung ke forum, DM nggak ke apa-apa. Instagram gua ya. DM Raul nggak apa-apa, mau tanya ke forum nggak apa-apa. Ya asal jangan tanya ke yang lain aja sih, soalnya yang lain juga belum tentu ngerti ya. Dicoba guys, asik gini. Bisa jadi alternatif kalau misalnya kalian nggak punya. Oh iya, alternatif ya. Kalau mau alternatif sih ada yang web based. Ini kelihatan nggak Chrome-ku nih? Kelihatan jatuh. Ya maaf, Chrome orang sibuk atau sok sibuk. Apa sih namanya? Mas Syafi ada gak sih? Aku lupa ya. Beatbox. Udah jam segini jam-jam tidur nih Mas Syafi nih. Astagfirullah, tidur Bangunnya malam. Nah, bangunnya malam, tidurnya sore. Bukanya kelewat. Nah, ini ada kalau untuk alternatif buat bikin musik ini ada yang namanya beatbox.co. Ini sama sih, taruh sesuai atau helper ya. Laptop kentangku agak terbantu yang ngeliat ini ya. Kurang lebih gitu sih. Itu suara tadi kedengeran nggak sih? Kayak Dengar pecah. kok. Oh, Dengar. kita tutup aja FL. Beda emang kalau udah SSD ya. Ya, kalau masih HDD bisa kok. Aku ya dulu maksa HDD, Cin. Sampai suatu ketika saya dapat uang. Uang apa tuh sih? Buat upgrade PC. Ini aku tahunya ini dari Mas Yafi nih. Ini keren juga nih buat alternatif kalau mau pengen. Tapi aku nggak terlalu paham sih ini kayaknya. Oh, yang kuning ini bass note-nya.
Mana dah? Oh ini key-nya sih. Berarti ini C tapi oktavnya lebih tinggi. Ya udah itu aja sih. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, monggo deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah hadir di sesi ngabuburit kali ini. Makasih, jangan lupa besok-besok masih ada lagi ngabuburitnya. Stay tune di IG ya. IG, oh Instagram deh. Yes. Yuk. Hari ini. Thank you, Rauf. Sama-sama. Dapat honor gak? Oh, we don't know. Ya Ini masih Allah. recording loh. Hey, ini masih recording. Astagfirullah.